let them come alive. If we know Him as He is, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. Shalom ibu-ibu jemaat Komisi Wanita Unike, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Ya, sungguh Tuhan itu baik dan bahkan teramat baik. Karena Dia masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh bersekutu. Sekalipun masih secara online, sekalipun harus di rumah kita masing-masing. Namun biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita dan kerinduan kita. Mari kita mau memujikan, kita mau katakan, Tuhan itu baik. Semua yang Tuhan lakukan sungguh sangat baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari sekali lagi kita katakan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan, semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Ya, sungguh semua yang sudah Tuhan buat itu baik buat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersekutu. Kembali kami boleh menaikkan segala pujian kami. Bersyukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Sekalipun mungkin banyak pergumulan, banyak hal yang tidak baik yang saat ini kami alami. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap terus berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu Allah yang kami percayai itu adalah Allah yang selalu menopang kami, selalu bersama dengan kami.
Tuhan memberkati persekutuan Komisi Wanita pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami senantiasa memuji, memuliakan Tuhan dan firman-Mu boleh menjadi penolong di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sungguh betapa senangnya ketika kita menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Kita mau saling mengasihi, kita mau saling menguatkan, kita mau menjadi berkat bagi saudara-saudari kita satu di dalam Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Mari kita mau menaikkan sorak-sorai kita untuk Tuhan. Kita pujikan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi katakan, semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu Dia berikan bagi kita. Untuk cintanya yang tak pernah berkesudahan. Kita mau menaikkan satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan, Kau sudah memberikan cinta-Mu buat kami. Kami tak akan takut, kami tak akan gentar. Sebab kami bersama dengan Tuhan. Mari kita bersuka cita, bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Oh, oh, tiada yang lain dalam hidupku. Cintaku bagimu, hanya Engkau kekasihku. Ku cinta selamanya. Mari katakan, Tuhan, Kau sudah memberikan cinta-Mu buat kami, tak pernah berkesudahan. Tuhan, Kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Oh, oh. Perbuatan ajaib tangan-Mu warnai hari hidupku. Bersama-Mu ku tak akan gentar. Kau Allah perlindungan, Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya, selama-lamanya. Tiada yang lain dalam hidupku. Cintaku bagimu, hanya Engkau kekasihku. Ku cinta selamanya. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya, selama-lamanya. Tiada yang lain dalam hidupku. Cintaku bagimu, hanya Engkau kekasihku. Ku cinta selamanya, hanya Engkau kekasihku.
kekasihku, hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang sudah memberikan cintanya yang luar biasa bagi kita. Mari kita mau mempersiapkan hati kita. Kita rindu keluarga kita boleh dipulihkan, keluarga kita boleh dilawat. Kita rindu ada pemulihan di dalam keluarga kita. Mari kita naikkan satu pujian, pemulihan keluarga. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam persekutuan dan dapat bersama-sama belajar firman Tuhan. Tema kita pada sore hari ini adalah pelayanan dalam dan oleh keluarga. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Oleh karena kemurahan-Mu, kami masih boleh ada sebagaimana kami adanya pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, sore hari ini, malam hari ini, kami boleh bersama-sama dalam persekutuan di online, dan kami boleh bersama-sama juga akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami, bukan saja mendengar dengan baik, tetapi kami boleh mengerti, merenungkan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Engkau kiranya memberkati waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Efesus pasal yang kelima, saya akan bacakan ayat 22 sampai pasal 6 ayatnya yang keempat. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh.
Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, akhir-akhir ini kita sudah tidak asing lagi ya mendengar istilah work from home ya, WFH. Boleh juga ada kita mendengar istilah stay at home ya, back to home dan sebagainya ya. Istilah-istilah ini ada karena pandemi COVID-19. Jadi COVID-19 itu memaksa kita untuk kembali ke rumah kita masing-masing, kepada keluarga kita sendiri. Lebih banyak waktu di rumah. COVID-19 memaksa kita untuk, karena kita ada di rumah, supaya menciptakan suasana aman dan nyaman di rumah kita masing-masing. COVID-19 juga memaksa kita untuk menerima dan berinteraksi dengan anggota keluarga kita satu dengan yang lain. Baik itu suami dengan istri, orang tua dengan anak, mungkin ada menantu dengan mertua dan sebagainya. Kita kembali ke rumah, kita kembali ke home, di mana kita di sana akan melakukan atau kita boleh menikmati apa yang ada di dalam rumah itu. Jadi satu hal yang penting untuk kita pikirkan ketika kita harus work from home, kerja dari rumah, stay at home, tidak boleh kemana-mana. Kita harus sungguh-sungguh memikirkan apa yang harus kita lakukan ya, agar di rumah kita di dalam keluarga kita, di antara keluarga kita juga bisa melakukan satu pelayanan atau kita bisa hidup di dalam keluarga yang saling melayani satu dengan yang lain. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang rumah, tentang keluarga kita, tentang pelayanan, ya ada dua ekstrim, ya. Ekstrim yang satu mengatakan, saya tidak mau melayani di luar rumah. Saya hanya mau melayani di rumah saja untuk keluarga saya sendiri. Itu ekstrim yang pertama. Ekstrim yang kedua itu adalah ada sebagian orang mengatakan atau melakukan lebih baik begitu, dia melayani di luar rumah begitu luar biasa, tetapi rumahnya sendiri tidak dia layani dengan baik. Anggota keluarganya sendiri tidak bisa merasakan pelayanan dari orang-orang tersebut. Nah, saudara, kita dipanggil sebagai orang-orang percaya untuk saling melayani. Untuk saling melayani, mulai dari rumah kita sendiri, dan kemudian kita juga melayani Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Yang pertama itu di rumah kita sendiri, kita saling melayani.
di rumah kita, home secara jasmani. Dan kemudian kita juga dipanggil untuk melayani di gereja, juga home, juga rumah kita secara rohani. Nah, bagaimana kita menyiasati atau bagaimana seharusnya kita melakukan kedua hal ini dengan seimbang dan dengan baik. Saudara, dalam bacaan Efesus pasal 5 tadi ayat 22 sampai pasal 6 ayat yang keempat, kita diingatkan kembali apa yang mesti kita lakukan sebagai orang-orang percaya di dalam rumah tangga kita sendiri. Ketika kita berkumpul bersama dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak, orang tua, mertua, apa sih yang mesti kita lakukan? Dan ini betul-betul kalau kita terapkan dengan baik, saya yakin di dalam zaman pandemi, work from home, tidak boleh keluar rumah, kita tetap merasa enjoy, kita tetap merasa senang, kita tetap merasa nyaman karena relasi kita di dalam rumah itu baik, ya. Di dalam Efesus dikatakan yang pertama di dalam pasal 5 itu berbicara soal hubungan antara atau relasi antara suami dan istri, ya. Ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai relasi yang baik, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, maka kita juga akan menikmati relasi itu. Ketika kita terkurung, tidak bisa kemana-mana, kita bisa betul-betul menikmati persekutuan kita sebagai suami dan istri di dalam banyak hal, ya. Nah, saudara, di sini dikatakan, hai istri, ya. Pertama-tama Paulus menasehati dan menyebut istri dulu, ya, lady first mungkin, ya. Atau karena lady-nya itu seringkali lebih bandel, ya, atau lebih tidak nurut, ya. Di sini dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hai istri, tunduk. Saudara, memang tidak mudah kalau kita berbicara soal ketundukan di zaman emansipasi wanita, ya. Banyak wanita-wanita yang berdalih dan berkata, gimana saya bisa tunduk kepada suamiku, dia nggak bisa apa-apa. Ya, bagaimana saya bisa tunduk kepada suamiku, dia itu orangnya nggak bisa ditundukin, kalau begitu dia bisa injek-injek kita dan macam-macam alasan. Tetapi firman Tuhan mengatakan dengan sangat sederhana, hanya menasehati supaya kita sebagai istri tunduk kepada suami, entah dia bagaimana, entah dia kedudukannya apa, entah situasi ekonomi sosialnya bagaimana, pendidikannya bagaimana, tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa kau harus tunduk kalau dia punya jabatan, engkau harus tunduk kalau dia kaya, engkau harus tunduk kalau dia baik ke kamu. Tidak, ya. Firman Tuhan hanya mengatakan ketika kita mau bangun relasi sesuai dengan prinsip firman Tuhan adalah tunduk. Dalam hal ini bukan berarti kemudian kita memberi diri untuk dihina-hina, dianiaya dan sebagainya. Tetapi ini menyangkut di dalam hati kita, bagaimana kita menghormati dan menghargai pasangan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sama seperti dalam bagian firman Tuhan dikatakan ketika Sarah itu, ya, mengatakan Abraham memanggilnya sebagai tuan, ya, karena dia betul-betul menghormati dan menghargai Abraham sebagai suami, ya, sebagai orang yang ditempatkan oleh Tuhan untuk menjadi pasangannya. Nah, saudara, di sini Paulus mengatakan hendaklah istri itu tunduk, ya, kepada suami, ya, seperti apa dikatakan, karena suami adalah kepala istri, ya, dan seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi seperti jemaat tunduk, hormat, mengasihi Tuhan, demikian juga kita. Nah, ketika relasi ini kita bangun, memang tidak mudah kalau berbagai macam latar belakang kita, kadang-kadang kita tidak mau dan tidak rela seperti itu, tetapi kembali firman Tuhan mengatakan tunduk dalam pengertian bahwa karena Tuhan,
karena kita mau mentaati firman Tuhan, aku melakukan hal ini. Bagaimanapun suamiku, bagaimanapun kondisi keadaan latar belakangnya, tapi sebagai seorang istri seperti jemaat tunduk kepada Kristus, demikian kita belajar seumur hidup untuk melakukan itu. Dan apalagi di saat-saat seperti ini ya. Kemudian bagian yang kedua dikatakan dalam bagian ayat 22 sampai ayat 33 ini berbicara tentang suami ya. Bagaimana suami itu harus memperlakukan istri. Dalam ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, kenapa istri disuruh untuk tunduk kepada suami dan suami disuruh untuk mengasihi istri? Kalau kita mempelajari dari latar belakang secara psikologis dan sebagainya, kita melihat bahwa firman Tuhan ini luar biasa, mengerti ya banget akan kebutuhan manusia, terutama kebutuhan pria dan kebutuhan wanita itu memang berbeda. Pria itu lebih membutuhkan harga diri. Pria itu lebih membutuhkan satu status, kehormatan. Tetapi di sisi lain wanita itu lebih membutuhkan, dia tidak peduli kadang-kadang untuk harga dirinya, kedudukan atau apapun kuasa dia nggak peduli. Yang dia butuhkan adalah kasih sayang. Dan Alkitab mengatakan demikian. Ya, kepada istri suruh tunduk kepada suami karena suami membutuhkan hal demikian. Dan kepada suami Tuhan mengatakan kasihilah istrimu. Karena memang dia membutuhkan kasih sayang. Dia membutuhkan rangkulan, dia membutuhkan pengakuan, dia membutuhkan bahwa seseorang yang dia nikahi itu adalah seseorang yang betul-betul memperhatikan dan mengasihi dia. Saudara, ini relasi yang pertama yang bisa kita lihat di dalam ayat-ayat ini. Kemudian di dalam pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 itu kita melihat ada relasi yang dikatakan kepada anak-anak dan orang tua. Pasal 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah supaya apa? Supaya kamu bahagia dan panjang umurmu. Saudara, ini juga merupakan sesuatu sesuatu perintah yang mengatur relasi agar terjadi di dalam keluarga itu satu hubungan komunikasi yang baik. Ya, pada anak-anak firman Tuhan mengajarkan untuk taat. Sudah seumur hidup ya, anak-anak mulai dari kecil harus diajar untuk taat dan hormat kepada orang tua. Ketika kita tidak mengajar kepada anak-anak sejak mereka kecil untuk taat dan hormat kepada orang tua, maka hubungan antara orang tua dan anak itu akan menjadi begitu kacau. Ya, kadang-kadang kita melihat di dunia sekarang, di dunia modern ini, anak-anak begitu sulit untuk dikendalikan. Kenapa? Karena mungkin orang tua yang terlalu memanjakan, terlalu membiarkan, tidak mengajarkan untuk taat, untuk disiplin dan sebagainya. Saudara, memang tidak mudah. Saya masih punya anak-anak yang kecil ya. Jadi sering kali mengajar mereka taat itu tidak mudah. Kadang-kadang kita juga jadi orang tua greget, bisa marah, bisa nggak sabar ya. Tetapi selalu saya diingatkan oleh firman Tuhan untuk terus sabar dan tetap harus mengajarkan ketaatan kepada mereka dan menghormati orang tua. Karena ini merupakan sesuatu karakter, sesuatu sikap, sesuatu yang sungguh-sungguh mereka butuhkan ketika mereka bertumbuh dewasa dan ketika mereka hidup dalam masyarakat. Itu menjadi satu modal yang luar biasa untuk kehidupan mereka. Dan juga pada waktu mereka berinteraksi dan berrelasi dengan kita sebagai orang tua. Bayangkan kalau kita tinggal di rumah, satu rumah gak bisa kemana-mana, anak-anak itu gak taat, gak hormat. Ya, suami istri tiap hari berantem. Wow, kita mungkin lebih frustasi. Ya, kalau dulu kita pusing, kita lari ke mall. Kalau kita nggak mau dengar istri cerewet, kita duduk di kafe.
Ya, kita istri-istri tidak mau direpotkan dengan kondisi rumah. Ada mertua mungkin atau ada siapa di rumah, kita bisa kabur, ya, hang out dengan teman-teman. Tapi sekarang di masa pandemi kita nggak bisa kemana-mana. Kalaupun bisa, dengan resiko yang sangat tinggi untuk terjangkit dan tertular dengan virus yang mematikan dan berbahaya. Itu sebabnya bagaimana supaya kita bisa stay at home dengan betul-betul homey, ya, dengan betul-betul menikmati apa itu rumah, dan betul-betul kita bisa enjoy dan merasa nyaman di sana. Marilah kita kembali memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan, yang kita baca tadi, yang kita bicarakan tadi. Membuat atau melayani satu dengan yang lain sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Istri itu tunduk kepada suami, melayani dengan penuh kasih, dengan penuh dedikasi, dan suami juga mengasihi istri, memperhatikan dan menopang di dalam berbagai kondisi emosinya. Nah, ketika kita saling melayani sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka kita akan melihat begitu luar biasa, ya, apa yang bisa kita alami, apa yang bisa kita rasakan. Begitu juga dengan anak-anak. Ya, ketika anak-anak taat, menghormati orang tua, melayani orang tua, saling melayani, ya, orang tua mengasihi anak-anak, memperhatikan, kemudian menolong mereka belajar online lah dan sebagainya. Anak-anak itu juga mau taat, anak-anak itu juga mau sungguh-sungguh menghormati, menghargai orang tua. Saya bayangkan itu sesuatu yang luar biasa, ya, ketika prinsip-prinsip Alkitab kita terapkan di dalam keluarga, ya. Dengan pertolongan Roh Kudus maka kita dapat membangun keluarga yang sungguh-sungguh hidup dengan prinsip-prinsip firman Tuhan itu. Kita enjoy, kita menikmati, dan bukan itu saja, itu menjadi suatu kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita melihat di sini ini merupakan suatu persyaratan juga. Ketika kita di rumah saling melayani satu dengan yang lain, ketika kita di rumah saling mengasihi seperti yang Tuhan katakan, itu pelayanan di dalam rumah. Orang-orang di rumah merasa nyaman karena kita menerapkan firman Tuhan. Baik suami kepada istri, anak kepada orang tua kepada anak juga, ya. Tadi belum saya singgung soal bagaimana bapak-bapak jangan bangkitkan amarah, tetapi didiklah anak-anak dalam ajaran dan kasih Tuhan. Saudara, saya ingat di rumah anak perempuan saya itu sekarang umur 9 lah, ya. Papanya itu suka sekali mengganggu dia, ya. Papanya itu kalau pulang dari mana-mana selalu anak ini yang jadi bulan-bulanan yang diganggu. Ya, bukan bermaksud menjahati, tapi memang dia senang mengganggu untuk bercanda. Tapi anak ini suka marah, dan dia marah sekali ke papanya. Ya, seperti itu. Dan saya selalu menjelaskan kepada dia. Saya selalu mengatakan, "Dek, papa bukan bermaksud apa-apa, dia mau main sama kamu. Dia mau mengajak kamu bercanda." Karena kadang-kadang dia jadi marah sekali, ya. Dia jadi kesel sekali. Saya lagi main, dia lagi asik bikin apa itu, kemudian diganggu, ya. Nah, di sini dikatakan dalam firman Tuhan, orang tua, ayah terutama, ya, jangan bangkitkan amarah. Ya, tentu bukan dalam hal seperti tadi bercanda, tetapi ada memang orang tua yang akhirnya menimbulkan kepahitan di dalam hati anak-anaknya. Ini juga sesuatu yang tidak menguntungkan. Ini sesuatu yang membuat kita tidak bisa membangun relasi dan komunikasi yang indah dan saling melayani di dalam rumah. Nah, saudara, kembali lagi kepada ketika kita di rumah saling melayani. Ya, ketika di rumah kita menikmati pelayanan satu dengan yang lain. Saudara, itu sesuatu yang sangat indah. Dan Rasul Paulus di dalam menulis surat kepada Timotius dalam 1 Timotius 3 ayat 5 dan 12 memasukkan ini sebagai salah satu kriteria bagi orang yang mau melayani di gereja, yang mau menjadi penilik jemaat, menjadi diaken. Paulus mengatakan seharusnya, sebaiknya, atau dikatakan salah satu kriterianya adalah seorang yang bisa mengatur keluarganya sendiri. Saudara, seorang yang bisa melayani di dalam keluarga
itu adalah orang-orang yang boleh dikatakan siap untuk juga melayani di luar keluarga, melayani di tengah-tengah jemaat Tuhan. Nah saudara, itu sebabnya ketika berbicara pelayanan di luar gereja, pelayanan yang bersangkutan dengan jabatan-jabatan gerejawi, kita melihat Alkitab menegaskan ada kriterianya atau persyaratannya. Yang dikatakan suami yang setia, ya, suami dari satu istri dalam 1 Timotius itu, kemudian ayah yang bertanggung jawab. Karena kalau dia tidak bisa bertanggung jawab mendidik anak-anaknya, bagaimana dia bisa bertanggung jawab mendidik anak-anak yang ada di gereja Tuhan? Seorang istri yang patut dipuji, ya, dikatakan dalam Amsal, itu adalah wanita-wanita yang bisa dipakai Tuhan juga di dalam pelayanan di luar rumah. Ibu yang menjadi teladan, itu juga merupakan sesuatu yang sudah terlatih di rumah, kemudian dia bisa menerapkan itu di dalam pelayanannya di gereja atau di mana saja. Nah saudara, ada beberapa waktu yang lalu ada seorang yang meninggal, kemudian keluarganya itu semua menyaksikan, ya, tentang orang ini, tentang beliau ini yang, dan mengatakan beliau ini begitu luar biasa, murah hati, selalu membantu orang ini dan sebagainya. Dan di dalam kesaksian keluarga itu ada beberapa kali dikatakan sifat dari bapak ini yang pemurah itu diwarisi dari ibunya. Karena ibunya dari masih gadis sudah mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan melayani Tuhan dengan apa yang ada pada dia, apa yang ada, walaupun dia mungkin bukan orang yang berada, tetapi dia selalu mau membantu orang. Sampai ketika mereka diberkati, anak-anaknya diberkati, menjadi keluarga yang luar biasa berada, mereka tetap, bapak ini selalu memberikan apa yang dia bisa berikan, membantu orang lain. Karena apa? Karena teladan daripada ibunya. Saudara, teladan seorang ibu itu akan membuat sesuatu yang luar biasa, membentuk anak-anak dan juga membuat pelayanan itu menjadi suatu berkat. Nah saudara, anak-anak yang hormat dan taat pada orang tua, anak-anak yang menghargai jasa dan kebaikan orang tua, itu juga adalah anak-anak yang akan bisa dipakai untuk melayani bukan saja di dalam rumah, tetapi juga di luar rumah, di gereja atau di dalam jabatan-jabatan gerejawi yang ada. Nah saudara, Pak Paul Gunadi di dalam acaranya Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga Telaga, itu pernah menyampaikan dalam siaran radio tentang apakah semua anak-anak Tuhan itu dipanggil untuk melayani. Ya, tadi kan saya bicara di dalam rumah juga pelayanan. Ketika kita tunduk kepada suami, ketika kita mengasihi istri, ketika kita anak taat kepada orang tua, hormat pada orang tua, ketika orang tua sungguh-sungguh begitu mempedulikan dan mengajar anak-anak dengan firman Tuhan, itu pelayanan. Nah, apakah perlu juga melayani di luar rumah? Pak Paul mengatakan demikian, ya, ketika ditanya apakah semua anak Tuhan dipanggil untuk melayani, dia menjawab ya dan tidak. Maksudnya apa? Ya, semua anak Tuhan tuh dipanggil untuk melayani, tapi dalam pengertian semua yang kita lakukan termasuk di dalam rumah itu adalah untuk Tuhan. Ya, di dalam Kolose 3:23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita semua terpanggil untuk melayani satu dengan yang lain, mulai dari dalam keluarga, apapun yang kita lakukan, ketika kita melakukannya untuk Tuhan, bukannya untuk manusia, kita telah melakukannya sebagai satu pelayanan. Jadi iya, semua orang perlu melayani, bukan dalam pengertian pelayanan dengan jabatan-jabatan tertentu, tetapi dengan keseharian kita, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itulah pelayanan. Mengasihi istri,
menghormati atau tunduk kepada suami, mentaati orang tua, mengajar anak-anak firman Tuhan, itu juga pelayanan, ya. Kemudian pertanyaan ini dijawab ya atau tidak, ya yang tadi ya. Ya, semua orang dipanggil, melayani dengan cara apa? Melakukan segala yang kita lakukan, yang kita perbuat dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan hanya untuk manusia. Kemudian dia katakan tidak semua harus melayani. Maksudnya apa, Pak? Ya, tidak semua harus melayani dalam pengertian untuk pelayanan jabatan gerejawi. Karena memang tidak semua orang juga mempunyai kualifikasi, mempunyai satu kemampuan, kesempatan untuk melayani dalam jabatan-jabatan gerejawi yang ada. Ya, memang sangat ideal kalau kita bisa melayani di rumah dengan baik, melakukan semua pelayanan di rumah dengan baik, kemudian mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Itu ideal, itu baik sekali. Kita di rumah melayani dengan baik, dan kemudian kita di gereja punya jabatan, melayani di bidang komisi wanita, mungkin jadi pengurus, di bidang diakonia, misi untuk mendukung diakonia dan misi, kita bisa melayani menjadi guru sekolah minggu, guru remaja dan sebagainya. Sudah ideal ya, kita boleh melayani dalam rumah, tapi kita juga boleh melayani di luar rumah dengan jabatan-jabatan yang ada, walaupun kata Pak Paul itu tidak harus. Tetapi yang harus adalah bagaimana kita bisa melayani dalam keluarga kita, dan kalau memang ada kesempatan kita sudah melayani keluarga, kita juga melayani gereja Tuhan yang tentu juga membutuhkan orang-orang yang dengan hati mau melayani sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, ketika kita dapat membagi perhatian dan waktu kita dengan baik di rumah maupun di gereja, itu sangat baik. Kita bisa melayani di rumah dengan baik, kita bisa melayani di gereja dengan baik. Tetapi kita perlu sekali untuk memperhatikan ketika anak-anak masih kecil, ketika kemudian kita sebenarnya tidak punya cukup waktu. Nah, kita harus betul-betul berdoa, Tuhan, yang Tuhan mau itu apa, ya. Karena beberapa kali juga saya pernah mendengar kesaksian dari anak-anak yang merasa, wah, mama saya tuh sibuknya di gereja saja. Di gereja tuh dia kayak malaikat. Tapi kalau di rumah kayak singa, mau makan kita semua. Sudah, ini satu celah. Ketika kita di luar melayani dengan begitu baik, tetapi di rumah tidak bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka itu menjadi satu celah di mana anak-anak atau orang lain menemukan kecacatan kita. Dan itu tentu tidak dapat atau tidak bisa mempermuliakan, meninggikan nama Tuhan. Ya, beberapa kali saya mendengar ada kesaksian seperti itu. Tetapi sebaliknya ada juga anak-anak yang karena melihat orang tuanya, papa mamanya begitu setia ke gereja, begitu setia melayani di gereja, dan tidak melupakan pelayanan di dalam rumah, anak-anaknya menjadi sangat menghargai, appreciate, dan bahkan mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang kemudian bertekad, saya kalau sudah besar juga akan melayani, bukan cuma di rumah, tetapi juga melayani pekerjaan Tuhan yang ada di gereja. Nah, saudara, inilah bagian yang kita mau belajar sore hari ini. Apakah kita perlu melayani di rumah atau di gereja, atau hanya di rumah atau hanya di gereja? Nah, kita belajar pada sore ini, kita melayani mulailah dari rumah kita, apalagi di zaman sekarang. Apa yang bisa kita lakukan bersama di dalam rumah? Ya, lakukan pelayanan sebaik-baiknya seperti yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu lakukan, walaupun mungkin bosenin di rumah, apalah mengajar anak bosan, anak juga bosan dan sebagainya, tapi kita lakukan itu dengan sepenuh hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu pelayanan. Ya, jangan sampai seperti barusan kejadian ya di Bekasi ya atau di mana. Ibu-ibu yang akhirnya karena gak sabar mendidik atau menemani anaknya belajar online, menjadi panas hati, menjadi begitu marah dan memukul anaknya, dan akhirnya anaknya meninggal. Mengerikan ya, sangat mengerikan ya. Jadi kita mau belajar, kita minta Tuhan tolong mulai dari rumah saya sendiri.
Sebagai seorang ibu, saya mau melayani keluarga, melayani anak-anak, melayani suami, mungkin ada mertua, mungkin ada siapa, kita layani dengan baik. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, walaupun mungkin kadang kita capek, kadang kita juga ada pergumulan sendiri, tapi biarlah kita minta Tuhan tolong supaya kita mulai pelayanan dari dalam rumah. Dan ketika Tuhan memberi kesempatan kita melayani di luar rumah, nah itu juga ketika kita bisa membagi waktu dengan baik, mari kita ambil bagian itu selagi ada kesempatan. Karena belum tentu ada lagi kesempatan untuk melayani di gereja Tuhan. Apalagi sekarang pandemi, banyak orang yang pengen jadi singers, pengen jadi apa, nggak bisa, nggak ada kebaktian offline, nggak ada kebaktian biasa, semua online ya. Atau pengen jadi usher ya, udah nggak bisa sekarang. Jadi selalu ada kesempatan. Kalau kita sudah bisa melakukan yang baik di rumah, biarlah kita kembangkan, kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja. Tapi kalau belum ada kesempatan, oke, kita lakukan apa yang harus kita lakukan di rumah. Kalau misalnya di rumah sudah lebih beres, oke, mungkin waktu kita di gereja lebih banyak, silakan. Tapi apa yang kita lakukan dalam hidup kita yang singkat ini, biarlah kita pakai untuk melayani baik keluarga kita maupun keluarga di gereja di mana Tuhan menempatkan kita. Ya, ketika kita saling melayani dalam rumah dan ketika kita melayani jemaat Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa, anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Apalagi saudara ya, kalau kita ibu-ibu melayani, kemudian suami melayani, anak-anak melayani, itu sesuatu yang sangat indah. Karena kita mengerti konsep pelayanan di antara kita dulu sebagai keluarga. Kemudian kita melayani, kita melakukan juga kepada orang-orang di luar lingkaran inti keluarga inti kita, di gereja kita, bahkan di masyarakat di mana kita berada. Ketika kita sama-sama melayani Tuhan, itu sesuatu yang indah. Ya, beberapa waktu lalu saya melihat di satu gereja yang pimpin pujian papahnya, yang singers anaknya dan istrinya, yang main musik itu anak yang lain lagi. Wah, indah sekali ya. Kita bisa merenungkan bahwa ketika kita diberi kesempatan melayani, mulailah dari rumah dan kemudian lakukanlah pelayanan keluar rumah ketika Tuhan membuka jalan untuk kita, memberi kesempatan untuk kita melayani. Apalagi jikalau satu keluarga bisa melayani Tuhan bersama-sama di gereja dan di rumah. Di gereja kita bisa melayani Tuhan bersama, dan di dalam rumah kita saling melayani. Sungguh itu sesuatu yang luar biasa ya. Sama seperti pujian, satu pujian mengatakan, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat menandingi, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Biarlah ini mendorong kita. Mari kita saling melayani ketika kita di rumah dan juga melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan di luar rumah kita, di gereja dan di berbagai tempat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh belajar hal yang sederhana pada sore hari ini dari firman-Mu. Supaya kami boleh belajar melayani. Pelayanan di dalam rumah, pelayanan di luar rumah. Kami lakukan untuk Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah kami sebagai istri, sebagai kaum wanita, sungguh-sungguh tahu panggilan kami. Apa yang harus kami lakukan di rumah, apa yang harus kami lakukan di luar rumah, apa yang harus kami lakukan ketika Tuhan memberi kesempatan, dan apa yang tidak perlu kami lakukan ketika Tuhan menutup kesempatan itu. Tuhan kiranya menolong kami, beri hikmat untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Dalam segala keterbatasan, dalam segala kondisi yang ada, biarlah kami
boleh sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu untuk memuliakan dan menghormati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami memohon Engkau berkati ibu-ibu semua. Di rumah tetap menjadi berkat, di luar rumah juga menjadi berkat. Amin. Selamat malam ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Dan kita bersyukur biarlah melalui kebenaran firman Tuhan boleh terus mengajar kepada setiap kita. Menjalankan peran kita masing-masing di tengah keluarga, melayani, bukan hanya menjadi berkat bagi keluarga kita, tetapi bahkan bagi lingkungan di mana kita berada dan juga di gereja kita masing-masing. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama berdoa, khususnya untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun, yaitu Ibu Widya dan juga Ibu Tuti Irwanti. Kita akan berdoa, mereka berulang tahun di bulan September yang baru saja berlalu. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Malam ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul menikmati akan berkat rohani lewat persekutuan kami Komisi Wanita Unika. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat firman-Mu yang Kau boleh berikan kepada kami. Tuhan, biarlah pengajaran demi pengajaran yang boleh kami terima, boleh senantiasa mengingatkan kepada kami ya Tuhan, bagaimana kami boleh menjalankan peran kami masing-masing di tengah kehidupan keluarga kami, dan kami boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi seluruh anggota keluarga kami, dan bahkan juga ya Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami dan juga bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kalau di tengah persekutuan pada hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk ya Tuhan berdoa bagi rekan-rekan kami yang berulang tahun di bulan September. Kami mau menyerahkan Ibu Widya ke dalam tangan Tuhan dan juga Ibu Tuti Irwanti. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkati mereka. Ya Tuhan, 1 tahun sudah Tuhan tambahkan usia kepada mereka. Biar mereka senantiasa ingat untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan nyatakan dan berikan kepada mereka. Mereka boleh bersyukur, berterima kasih atas berkat yang boleh mereka terima sampai hari ini di dalam kehidupan mereka, kehidupan rumah tangga, anak-anak mereka. Ya Tuhan, Kau juga yang sudah memberkati. Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan perjalanan hidup mereka ke depan, langkah demi langkah. Tuhan juga yang menyertai. Ya Tuhan, kiranya di dalam kehidupan mereka pun nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini pun di tengah persekutuan kami bersyukur kami diberikan kesempatan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Kau berkenan menerima persembahan kami ini. Dan melalui persembahan ini juga ya Tuhan boleh dipakai untuk pelayanan pekerjaan di dalam rumah Tuhan, gereja Tuhan di Agape. Ya Tuhan, bahkan juga di tengah persekutuan Komisi Wanita. Dan juga Tuhan di tengah perjalanan daripada gereja kami khususnya renovasi yang sedang berlangsung ya Tuhan. Kiranya kami juga boleh senantiasa ingat untuk berbagian di dalamnya. Dan melalui apa yang bisa kami berikan, nama Tuhan juga dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkatilah segenap pengurus yang mengelola uang ini. Boleh dipakai dengan tanggung jawab dan benar-benar menjadi berkat bagi pelayanan gereja kami di Agape ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tetap memimpin menyertai setiap kami dalam kehidupan ya Tuhan kami di dalam sisa waktu hari ini. Ya sampai menjelang malam nanti. Apapun yang kami lakukan, nama Tuhan saja dimuliakan. Dan kami ketika mau istirahat pun Tuhan memimpin menyertai. Dan kami diberikan kesehatan, kekuatan kembali pada esok pagi ya Tuhan. Di dalam beraktivitas. Dan sungguh semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan bagi kita sekalian. Berkenaan dengan persekutuan untuk yang mendatang, yaitu untuk bulan November, akan dilayani oleh hambanya penginjil Gratia sebagai pemimpin pujian, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh saya sendiri, penginjil Lisa.
Ya, kita berdoa bagi mereka biar Tuhan memberkati segala persiapan mereka. Dan juga saudara, satu hal yang saya ingin ingatkan bahwa pada bulan Desember, hari Natal, di dalam perayaan Natal, memang tetap kita belum bisa mengadakan di dalam gereja. Tetapi saudara, pada kesempatan di bulan Desember, kita akan mengadakan Natal atau ibadah Natal itu persekutuan dengan online Zoom. Ya, jadi saudara, saya berharap kita via Zoom ini bisa saling melihat keberadaan kita masing-masing, ya. Karena kita sudah lama tidak pernah berjumpa, perjumpaan kita hanya sekitar orang-orang yang ada di dalam rumah tangga kita masing-masing. Tetapi pada bulan Desember di dalam persekutuan Natal untuk Komisi Wanita Unike, kita akan mengadakannya via online Zoom, ya. Jadi nanti link itu pun akan dikirim kepada kita sekalian dan mohon ibu-ibu sekalian bisa berbagian di dalamnya dan kita bisa saling bertatap muka, sharing dan bahkan segala sesuatu kita bisa lakukan dan menjadi berkat bagi sesama kita melalui via online Zoom itu. Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Gives us shelter in storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. Shelter in the storms of life when there's no peace.